Halo teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita melanjutkan pembahasan tentang induksi magnet. Ini adalah bagian yang terakhir teman-teman tentang induktor dan transformator ya. Oke, induksi magnetik pada induktor. Induktor adalah komponen atau alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk magnet. Ya, pada daya penyimpanannya kita sebut dengan induktansi yang nantinya memiliki satuan Henry. Ya. Nah, ini contoh induktor dalam komponen elektronik ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung induktor ya, induktansi pada induktor, nanti kita punya beberapa rumus terkait. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari nilai induktansi. Itu ada rumus ini, teman-teman. L sama dengan mu 0 dikalikan N kuadrat dikalikan A dibagi L kecil. L kecil adalah panjang, sedangkan L besar adalah induktansinya. Atau bisa juga dirumuskan sebagai lilitan dikalikan flux dibagi I. Ya, tinggal nanti kita lihat mana yang disediakan datanya. Kemudian berikutnya untuk menghitung energi, itu kita bisa rumuskan sebagai setengah Li kuadrat. Dan terakhir adalah cara menghitung gigel induksi. Itu kita bisa sebut sebagai min L delta I per delta T. Ingat, kadang-kadang delta juga kita asumsikan sebagai turunan. Ya, kita nanti lihat dalam konteks soal. Seperti itu ya teman-teman besaran yang terkait. Nah, di sini sebuah kumparan dengan hambatan 5 ohm dan induktansi 0,05 Henry dialiri arus yang berubah sesuai dengan persamaan ini. I sama dengan 20 sin 100 T. Hitung arus maksimum yang melalui kumparan. Nah, di sini kita akan mencari gigel induksi dulu dengan rumus ini. Ya, tetapi kita punya persamaan I ya. Jadi I-nya adalah 20 sin 100 T. Maka di sini kita akan mencari turunan dulu, teman-teman. Ya. Turunannya 20 sin 100 T adalah 20 cos 100 T dikalikan 100 atau 2000 cos 100 T. Itu adalah dI per dt. Nah, di sini kita bisa masukkan ya E-nya berarti min L itu induktansi, teman-teman. Jadi 0,05 dikalikan dI per dt-nya itu, kita langsung buat dalam bentuk ini, turunan tadi. Jadi 2000 cos 100 T. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah bicara ya, kalau ada maksimum itu cos theta atau sin theta-nya kita anggap 1. Sehingga di sini langsung kita dapatkan adalah hanya minus 0,05 dikali 2000 dikali 1 ya. Artinya kita dapatkan angkanya adalah ini berapa? 1 per 20 ya. Berarti kita dapatkan 100 volt. Seperti itu ya. Itu adalah gigel induksi maksimumnya. Ya. Kemudian kalau arus maksimumnya ya kita bisa rumuskan sebagai E per R. Jadi minus 100 dibagi R-nya adalah 5 ohm ya. Kita dapatkan minus 20 ampere. Itu adalah arus maksimum. Ya, di sini sudah otomatis maksimum karena gigel induksinya sudah maksimum. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, ini arus tetap 1,5 ampere membangkitkan flux magnetik. Jadi ini adalah I membangkitkan flux magnetik 1,2 kali 10 pangkat minus 4 itu adalah flux dalam kumparan 450 liter itu N. Hitung induktansi diri itu adalah L dan nanti energi yang tersimpan ya. Nah, di situ kita tinggal masukkan. Ya, jadi untuk L itu kita gunakan rumus ini. N dikalikan flux dibagi I ya. N-nya adalah 450, fluxnya 1,2 kali 10 pangkat minus 4 per I-nya 1,5 ya. Di sini 450 dibagi 1,5 itu 300. 300 dikalikan 1,2 itu 360. Berarti kita dapatkan 3,6 kali 10 pangkat minus 2 satuannya Henry. Seperti itu. Nah, setelah itu kita menghitung energi. Rumusnya adalah setengah Li kuadrat. Di setengah dikalikan 36 dikali 10 pangkat minus 2. Lalu kita kalikan 1,5 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi di sini kita dapatkan angkanya adalah 4,05 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Seperti itu ya.
Jadi kita data dulu apa yang diketahui, baru kemudian kita hitung ya. Kemudian ada juga soal yang seperti ini ya. Sebuah solenoida dengan 300 lilitan, ini jelas N. Lalu kemudian memiliki jari-jari, ini sementara R dulu. Lalu panjang ya, panjangnya itu L kecil. Hitung besar energi yang melaluinya saat dialiri arus 4 ampere, ini jelas I. Nah, di sini kita akan gunakan untuk mencari L dulu teman-teman, menggunakan rumus ini. Tetapi kita masih perlu mencari luas ya. Jadi luasnya itu ya di sini kita akan gunakan rumus, kalau ini solenoida ya. Sebenarnya solenoida mencari induktansi itu dianggap luas lingkaran saja. Jadi kita mencari luas dulu itu dengan rumus pi R kuadrat. Maka kita masukkan pi, R-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Di sini kita dapatkan 25 dikalikan 10 pangkat minus 4 pi. Ya. Nah, baru kemudian kita masukkan di sini. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali lilitannya 300, kita kuadratkan. Dikalikan 25 kali 10 pangkat minus 4. Lalu dibagi dengan L-nya. L-nya itu 30 cm ya, 0,3 meter. Ini ada pi-nya teman-teman, maaf. Nah, di sini kita hitung. 4 dikali 25 itu 100. Nah, pi kuadrat, nah pi dikalikan pi itu pi kuadrat. Pi kuadrat itu teman-teman bisa gantikan dengan 10. Ya, karena 3,14 dikuadratkan itu mendekati 10. Ya, jadi ini 4pi dikalikan pi itu 40. 40 dikalikan 25 itu berarti 1000 ya, 1000. Lalu kemudian 1000 itu 10 pangkat 3. Oke, saya tulis dulu aja. Kemudian di sini ada 10 pangkat minus 7, lalu ini 300 kuadrat itu berarti 9 kali 10 pangkat 4. Kemudian ada 10 pangkat minus 4. Sedangkan di bawah ini 3 kali 10 pangkat minus 1. Saya kasih batas supaya teman-teman nggak salah baca ya. Nah, di sini berarti 9 dibagi 3 kita dapatkan 3 kali ini 10 pangkatnya min 4 habis, minus 4, 10 pangkat minus 3. Satuannya adalah Henry. Ya, ini adalah L. Kemudian untuk mencari energi, kita tinggal masukkan di setengah LI kuadrat. Setengah dikalikan 3 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 4 kuadrat. Ya. 16 dibagi 2 itu 8. 8 dikalikan 3 kita dapatkan 24 kali 10 pangkat minus 3. Atau 2,4 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Seperti itu. Ya, itu sebagai perhitungan di induktor teman-teman ya. Di induktor. Dan yang terakhir di bagian ini kita akan bicara tentang transformator. Ya, beberapa hitungan transformator teman-teman sudah pernah bicarakan waktu di SMP. Ya. Jadi transformator adalah pengubah tegangan bolak-balik menjadi naik atau turun. Ada transformator step up dan ada transformator step down. Ya. Ini adalah gambar trafo ya, trafo atau transformator. Nah, rumus yang kita paling dasar gunakan adalah persamaan perbandingan antara lilitan dengan tegangan dan dengan arus. Yang penting adalah lilitan primer dan sekunder itu akan sebanding dengan tegangan primer dan sekunder. Tapi akan berbanding terbalik dengan arus sekunder dan arus primer. Kemudian ada juga persamaan untuk mencari daya apabila transformator itu tidak 100% atau memiliki efisiensi tertentu. Itu efisiensinya bisa dirumuskan sebagai daya sekunder per daya primer dikalikan 100%. Atau karena daya itu V dikalikan I, maka kita bisa cari sebagai V sekunder dikalikan I sekunder dibagi V primer kalikan I primer kalikan 100%. Seperti itu teman-teman ya. Ini rumus sebagian besar dari kita sudah pernah tahu ya. Nah, kita lihat contoh soal. Gambar berikut menunjukkan trafo dengan efisiensi 65%. Jadi efisiensinya 65%. Dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu. Hitung hambatan lampu apabila arus yang mengalir pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere. Jadi di sini kita sudah punya V primer 200 volt, lalu N primernya adalah 4000 lilitan, kemudian N sekundernya adalah 2000 lilitan, dan kemudian kita juga dikasih data bahwa
I sekundernya adalah 2 ampere ya. Arus yang mengalir pada kumparan sekunder itu I sekunder. Yang ditanyakan nanti hambatan lampu. Ya. Jadi kita perlu mencari V sekunder dulu. Ya, di sini sepertinya lilitannya tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Karena untuk mencari V sekunder kita bisa gunakan rumus ini adalah VP per VS. Oh ya, VS-nya kita harus cari dulu dengan konteks perbandingan ya. Jadi VP untuk efisiensi itu kalau adanya itu N dengan V ya. N dengan V, kita juga bisa gunakan rumus ini, teman-teman, maaf. Ya. Selain VSIS itu kita bisa juga gunakan rumus VS dikalikan NP per VP dikalikan NS dikali 100%. Ya, jadi rumus efisiensi itu bisa dibulak-balik. Ya. 100, kenapa ini 1000 ya? Kebanyakan. Nah, kita masukkan nih efisiensinya biarkan tetap persen saja. Kemudian V sekunder kita mau cari, N primernya 4000, V primernya 200, lalu N sekundernya adalah 2000. Kita kalikan 100. Jadi persen, di sini persen kita coret ya. Nah, kemudian ini kita coret-coret dulu. Ini sama ini 2 ya. Lalu ini sama ini juga 2. Jadi ini pas habis. Jadi kalau gitu kita dapatkan V sekundernya adalah 65 volt ya. Nah, berikutnya kita akan mencari hambatan. Hambatan tinggal V dibagi I. Jadi V sekunder dibagi I sekunder. 65 kita bagi 2, jadi 32,5 ohm. Seperti itu ya. Jadi teman-teman terapkan rumus efisiensi. Berikutnya 7 buah lampu 12 volt 60 watt terhubung paralel dengan kumparan sekunder. Suatu trafo step up dengan kumparan primernya terhubung pada sumber daya 200 volt. Jika besar arus primer dari PLN adalah 1,25 ampere, hitung efisiensi trafo itu. Oke, kita data satu-satu yang sudah jelas dulu bahwa kumparan primer terhubung dengan sumber daya 200 volt itu adalah V primer 200 volt. Lalu I primernya adalah 1,25 ampere. Ya. Kemudian 10 buah lampu masing-masing 12 volt 60 watt. Itu berarti ya kita bisa mencari ini terhubung paralel ya. Kalau paralel itu berarti tegangannya dianggap sama semua ya. Jadi teman-teman ingat kalau paralel ya, lampu dihubungkan paralel itu berarti nanti tegangannya akan sama gitu ya. Jadi sama dihubung paralel dengan kumparan sekunder suatu trafo step up yang kumparan primernya terhubung dengan sumber daya itu. Jadi ini 10 buah lampu. Untuk lampunya itu kita punya daya 60 watt dan voltnya adalah 12 volt. Di sini kita bisa mencari arus pada setiap lampunya. Kita pakai rumus daya dibagi tegangan. 60 dibagi 12 kita dapatkan 5 ampere. Jadi setiap lampu itu akan mengalir arus 5 ampere. Ya, seperti itu. Nah, karena ini lampunya di paralel ya, dan ada 10 ya. Ingat teman-teman, kalau ini ada lampu ya kan? Ada lampu ya, ini ada sejumlah 10 pokoknya. Nah, berarti kalau masing-masing di sini itu terhubung arus 5 ampere, ini juga 5 ampere gitu ya. Maka sebenarnya arus total yang mengalir di sini itu sama saja dengan 50 ampere. Seperti itu ya, karena ada 5 ampere seperti itu. Nah, artinya ini kita sebut sebagai I sekundernya. Jadi I sekundernya adalah 50 ampere. Sedangkan V sekundernya itu kita anggap tetap 12 volt karena kalau disusun paralel itu tegangan akan sama. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal mencari efisiensi. Ya, efisiensi adalah VS dikalikan IS dibagi VP dikalikan IP. Ini sepertinya teman-teman soal ini perlu revisi, tapi saya pikir nggak ada masalah ya. Jadi ini VS-nya 12 dikalikan I-nya 50 dibagi VP-nya itu
200 dikalikan 1,25. Mungkin ini saya revisi sedikit teman-teman ya. Arus PLN-nya kita ganti saja 12,5 ya teman-teman. Jadi ini saya revisi supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang aneh gitu ya. Karena kalau hasil efisiensi lebih dari 1 itu nggak wajar ya. Ini saya revisi saja, ini saya ganti 12,5. Ini 12,5 dikali 100%. Jadi di sini kita dapatkan 600 per ini adalah 2.500 dikalikan 100%. Jadi di sini kita coret 600 dibagi 25, kita dapatkan 24%. Jadi efisiensinya itu 24%-nya. Ini kita ganti sebagai 12,5 ampere saja. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk bahasan soal ini ya. Jadi ini tentang trafo dan tentang induktor, sekaligus mengakhiri pembahasan kita tentang induksi magnet ya. Selanjutnya nanti kita akan gunakan induksi magnet dan prinsip medan magnet itu dalam rangkaian arus bolak-balik ya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.